Karena memang di masa-masa seperti ini seringkali muncul orang tuh gampang emosi, gampang terpancing dengan situasi gitu ya, yang membuat akhirnya bisa terjadi percecokan atau kesalahpahaman. Nah, di masa pandemi seperti ini memang setiap orang mau atau tidak mau harus membatasi diri. Ya. Memang kita mau tidak mau harus membatasi diri. Kenapa harus membatasi diri? Karena begitu keluar dari rumah, kita harus menggunakan protokol kesehatan. Jauh dari kerumunan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sebenarnya kita itu punya agenda, kita itu punya program, kita punya kegiatan yang mau tidak mau harus dikerjakan. Itulah sebabnya dengan posisi kondisi seperti ini tidak semua orang itu mau menerima ini. Makanya setiap orang punya respon sendiri-sendiri. Nah, ada satu ayat yang memberi itu terambil dari Amsal. Ya. Amsal 16 ayat 32. Orang ini seorang pahlawan. Orang yang merebut kota. Nah, Amsal Solomon ini mengatakan bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Bahkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Merebut kota berarti orang yang memiliki penguasaan itu mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan yang dimiliki oleh kota ini, oleh orang yang penguasa kota ini. Atau kalau seandainya di kota Semarang itu wali kota, dia punya kuasa, tapi kekuasaannya masih di bawah orang yang mempunyai kekuatan untuk menguasai diri. Nah, ini memang menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kami beberapa bulan terakhir ini, di mana beberapa bulan terakhir ini memang kami bergumul mengenai hal-hal seperti ini. Karena apa? Saya pribadi sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam berbagai organisasi itu menjadi sebuah hal yang sulit, yang sukar untuk kami jalani. Nah, itulah sebabnya kami harus berjuang untuk apa? Untuk secara bijak menyingkapi dan bahkan secara hati-hati dalam menjalani. Nah, di sini kami sering kali saya, istri, kadang-kadang kami dengan anak-anak dengan kami itu muncul perselisihan, keributan lah, ya, kesalahpahaman atau ya ini mungkin saya bisa. Ya. Gini Bapak Ibu, jadi kami mau menyaksikan bagaimana masa yang tentunya new normal ya, walaupun sudah kondisi keadaan kegiatan yang sebenarnya sudah berlangsung pun berhati-hati. Nah, ada satu kesaksian dalam hidup kami karena sebelum pandemi ini kami sepakat, keluarga sepakat, karena kami juga sudah punya mantu, kami punya cucu, jadi punya kesepakatan dalam 1 minggu itu harus seminggu sekali itu kita kumpul diusahakan kalau keluar kita bisa makan bareng, kalau enggak jalan bareng setelah ibadah. Nah, setelah pandemi ini kan kesepakatan ini mulai kita atur ya. Dan memang sangat-sangat berat bagi kami berdua secara khusus karena Pak Joko itu kan sudah usia hampir 60 ya Bapak Ibu. Kami masih muda ya Pak. Hampir kepala 6 Bapak Ibu. Masih Joko saya. Ya. Jadi hampir kepala 6, hampir kepala 6. Nah, saya kan yang seringkali terus memberikan masukan-masukan supaya jangan terlalu banyak keluar, jangan terlalu aktivitas di luar itu dibatasi. Nah, selama pandemi dan waktu awal-awal oke,
kami selalu ada di rumah, stay rumah terus hampir setiap hari itu di rumah. Jarang ketemu juga sama cucu, ya anak mantu jarang gitu ya. Tapi rasa-rasanya kok apa ya, kayak tersiksa gitu ya. Walaupun video call tuh bisa gitu, tapi namanya cucu itu kalau sudah kepingin ketemu kan kangen gitu ya. Nah, akhirnya kami sepakat ya, anak-anak memang menjaga karena Pak Joko sudah mulai masuk usia hampir 60, itu mereka yang apa namanya yang menjaga diri. Jadi memang mereka punya kesepakatan memang hati, kasihan papa mama, hati-hati pokoknya. Karena anak saya yang kecil juga kerjanya kan juga apa namanya ada apa namanya situasi dengan banyak orang juga gitu ya. Jadi kami sama-sama saling menjaga. Nah, kesepakatan ini kami sepakati dan kalau keluar itu paling cari ijo-ijo itu di mobil Bapak Ibu. Ya, tidak berani keluar. Saya sama Pak Joko secara khusus sangat membatasi. Jadi kalau beli makan ya makannya di mobil. Jadi kalau mau keluar entah sampai Salatiga, entah sampai kemana itu muter-muter aja. Ya cari ijo-ijo, lihat, yang penting ada kebersamaan, yang penting ada cerita-cerita di antara kami gitu ya. Nah, hari ini sudah mulai banyak kegiatan lagi Pak Joko sebelum hari yang waktu dekat ini. Sekitar 3 minggu yang lalu itu satu dari bulan Oktober. Ya, mulai Oktober November. Ya, pokoknya bulan itu Pak Joko mulai banyak kegiatan lagi. Saya sudah mulai sampaikan hati-hati dampaknya karena apa? Gereja, dampaknya keluarga, gereja, lingkungan. Kalau kita kena pasti dampaknya banyak gitu ya. Makanya saya selalu sampaikan hati-hati. Sampai satu kali mentok Bapak Ibu. Karena Pak Joko mungkin tidak dengar-dengaran apa. Karena Pak Joko pas ada esok paginya itu meninggal, tiba-tiba meninggal. Tapi di protokol COVID gitu ya Bapak Ibu. Nah, disitulah Pak Joko mulai mungkin rasa takut ya. Aduh, kemarin itu padahal baru ketemu gitu. Nah, saya mulai apa sampaikan, makanya kalau diberikan masukan tuh cobalah, saya bilang gitu. Coba dengar, saya bilang gitu. Ya, maaf sebagai gembala, sebagai kepala keluarga, bahkan nanti kalau di tengah-tengah jemaat ya, karena hari-hari ini dari awal sampai hari ini kan kita tetap ibadah Bapak Ibu. Tetap ibadah, mulai diizinkan ibadah itu puji Tuhan kami terus ibadah ya, walaupun yang datang kurang lebih 75 ya, separuh sendirilah 75 orang, tapi kan kami tetap jaga-jaga diri lah, artinya sangat berhati-hati. Nah, waktu fixnya apa namanya Pak Joko ikut acara itu Bapak Ibu, kan ada yang meninggal karena COVID. Nah, malamnya itu mungkin karena saya juga sampaikan mulai hari ini saya membatasi diri, tidak usah keluar, saya bilang gitu. Hati-hati, terus tidur sendiri sampai saya bilang gitu Bapak. Terus tidur sendiri dulu, jaga isolasi coba apa namanya sampai beberapa hari saya sampai bilang gitu. Nah, disitulah Pak Joko mulai secara pribadi bersembah Tuhan. Ya, mungkin malam itu terintimidasi benar Bapak Ibu. Pak Joko terintimidasi, waduh kok kayak gini rasanya, meninggal dan lain sebagainya. Sampai Pak Joko menyadari dan akhirnya memutuskan untuk kalau memang acara itu tidak penting dan penting banget, Pak Joko tidak bakalan keluar. Gitu. Nah, itu yang apa yang kami rasakan hari-hari ini, karena ya memang kami menyadari sih di PGPI ada, di Pesparawi, terus di BPM itu ya acara. Jadi beberapa tempat Bapak Ibu. Saya akan terjun di Pesparawi kemarin 2 minggu yang lalu. Balai Kota. Bukan di Balai Kota, menggunakan STBI. Saya sebagai ketua panitia cukup banyak dan juga dihadiri oleh pejabat-pejabat. Itu banyak yang hadir dan itu membuat memang itu buat saya agak yang merinding juga karena kan
acaranya bukan hanya sejam 2 jam, tapi sepanjang hari. Sehingga saya harus bersembunyi. Kalau pas ke ada lomba-lomba, saya masuk mobil atau ngeblas pulang dulu, nanti balik lagi begitu selama sepanjang hari itu. Tapi saya memantau dari HP kegiatan itu karena kan ditayangkan di YouTube, siarkan secara langsung. Itu juga memang membuat kami harus betul-betul bijak, kami harus betul-betul sedemikian rupa menguasai diri. Ya, demikian juga saya terjun di PPM. PPM itu adalah pemuda Pancamarga, anak-anak dari ABRI, jadi anak-anak dari tentara. Dari sejak Oktober itu ada rapat pelantikan, kemudian untuk kepengurusan saya di Karesidenan Pekalongan itu dari Pekalongan, kemudian Pemalang, Brebes, Tegal dan sebagainya. Saya mesti konvoi ke sana dan ngeri juga begitu, ngeri. Dan disinilah kemudian memang saya dengan istri saya sepakat, saya sampaikan kemanapun saya tidak diri. Dan inilah pengalaman kami alami beberapa sih kok kita itu menguasai diri. Karena yang pertama adalah tubuh maut. 7 ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus selalu berkehendak baik, tetapi yang tidak baik yang selalu terjadi. Ya, kita membaca secara lengkap dalam Roma pasal 7 ayat 425, kita menemukan pernyataan dari Rasul Paulus di sana. Di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang aku inginkan, apa yang baik yang aku inginkan, selalu tidak baik yang aku kerjakan. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Karena tubuh maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini memiliki tubuh maut, tubuh dosa yang harus dikuasai, harus dikendalikan. Kenapa? Ya karena selalu condong kepada hal-hal yang buruk. Tubuh kita ingin yang enak, ingin yang serba pokoknya mengenakan dan tidak mau yang susah, tidak mau yang sakit, tidak mau yang tertekan, terbelenggu, nggak mau. Pengennya tubuh kita itu enak. Karena apa? Yaitu karena sudah dikuasai oleh maut, oleh dosa. Makanya perlu penguasaan diri. Nah, begitu pula Bapak Ibu Saudara, bahwa seringkali saya atau istri saya punya keinginan yang baik. Istri saya mengatakan kepada saya bahwa ayo toh jaga diri baik-baik. Tapi saya sempat kadang-kadang gini, nggak bisa. Aku kan harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Mungkin Bapak Ibu juga sebagai pasangan suami istri, kadang-kadang tadi ya Pak Yusuf mengatakan lelah capek karena memang pekerjaan. Ya. Nah, pria-pria itu beraktivitas di luar, banyak hal yang harus dikerjakan. Nggak mungkin toh nggak datang begitu kan? Nggak mungkin toh nggak berangkat dan kerja. Nah ini bisa menimbulkan perselisihan. Maksudnya istri saya tahu, bu jaga kesehatan apalagi karena usia. Tetapi mau tidak mau harus dikerjakan. Nah disinilah bisa memunculkan perselisihan atau pertengkaran oleh karena kalau kita tidak menguasai diri itu muncul potensi dalam tubuh kita yang buruk gitu. Potensi tubuh dosa ini bisa membuat kita marah, bisa membuat saya marah. Saya sempat diem juga ya menghadapi antara saya mau dengar perkataan istri saya, tetapi harus memikirkan kegiatan saya harus saya lakukan. Jadi tidak mungkin tidak, apalagi saya sebagai misalnya karena punya
untuk melaksanakan tugas-tugas saya, gitu ya. Nggak mungkin saya tidak melakukan. Ini saya punya keinginan yang baik, mungkin istri juga punya keinginan yang baik, tetapi belum tentu yang baik itu yang bisa diperoleh atau bisa dilakukan. Ya, misalnya sebuah contoh nih. Ya. Sebuah contoh Miktam, istrinya Daud. Ya, ketika Daud membawa tabut perjanjian dari Obed Edom, ketika itu dibawa ke Yerusalem, Daud melepaskan jubahnya, kemudian dia menari-nari dengan para penari, para pembawa tamburi, pembawa musik, dan kemudian dengan pasukannya pun mereka, Daud menari-nari di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Apa yang terjadi? Yang terjadi Miktam ketika melihat di atas loteng dan dia melihat Daud suaminya melakukan tindakan seperti itu, Miktam mengatakan, "Wah, kenapa kamu bikin malu?" Kalau saya melihat di sini sebenarnya istrinya Daud si Miktam itu sebenarnya, "Mbok, kamu jangan gitu. Kayak kamu mencoreng dirimu sendiri, menghina dirimu sendiri. Di mana harga dirimu kok kamu menari-nari?" Maksudnya baik. Saya melihat di sini Miktam itu baik. Tetapi ditangkap oleh Daud tidak baik. Karena merasa bahwa Daud itu melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Apa sih bagi Tuhan? Yaitu dia merendahkan diri dan memuliakan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Daud mengutuki istrinya sendiri, yaitu berkata kepada Miktam, dan Miktam akhirnya dikutuki mandul dan tidak punya anak. Sampai matinya dia tidak punya anak. Dan ini bisa terjadi ketika kondisi seperti ini dan kita tidak menguasai diri kita, ya, maka tubuh maut itu akan berkuasa dan tubuh maut itu akan menjerit, akan berteriak, akan menuntut, meminta penghormatan, penghargaan, dan itu akan memunculkan pertengkaran demi pertengkaran. Iya, puji Tuhan. Dan yang kedua adalah buah Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi poin yang di dalam buah Roh ini yang terakhir adalah penguasaan diri. Oleh sebab itu, saat kami berdoa tadi siang, kami sepakat untuk mengambil tema ini, yaitu pengendalian diri. Karena saya yakin hari-hari ini tanpa penguasaan diri, buah Roh yang terakhir itu, kita ini tidak bisa menikmati damai sejahteranya Tuhan, kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Nah, betapa pentingnya Bapak Ibu kita pasangan saling memberikan masukan, ya, memberikan nasihat. Ya, walaupun mungkin awal-awalnya saat saya memberikan masukan itu, suami saya rasanya tidak enak hati aja sama saya. Saya bisa merasakan, ya, tidak enak hati, rasanya merasa dibatasi. Kemana dibatasi? Aku mau begini tidak boleh, aku mau begitu tidak boleh. Ya, karena apa? Karena saya selalu mengingatkan, hati-hati keluar, hati-hati. Ya, kamu itu tidak, kalau terjadi sesuatu itu membawa dampaknya itu banyak gitu. Jadi saya selalu terus sampaikan seperti itu supaya apa? Terus terngiang di dalam badannya suami, ya. Bahkan dimanapun selalu saya pantau video call, buka enggak gitu ya, sampai maskernya tuh dibuka enggak. Kadang kalau pas makan sampai dia bersendiri di jauh di tempat di bawah pohon atau di mana, cari tempat yang sepi. Nah, itu membuktikan bahwa oh ya, berarti dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh istri. Nah, ini Bapak Ibu, yaitu Roh Kudus, yaitu yang terakhir adalah penguasaan diri. Jadi sangatlah penting kita pasangan senantiasa mengingatkan akan buah-buah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, supaya hidup ini setiap hari, setiap waktu, setiap detik, menit, karena kita ini selalu berdua, ya, kita bisa menikmati
kasih, anugerah, sukacita, damai sejahteranya Tuhan. Saya bisa merasakan kenapa suami kok kepinginnya melakukan banyak hal, ya. Menyadari bahwa hidup itu singkat, waktunya sangat singkat. Ya. Saya juga menyadari bahwa waktu kami juga, kalau saya sampaikan bahwa di Mazmur itu ya dikatakan bahwa 70 tahun selebihnya adalah masa kesukaran. Ya. Kalau saya bisa menghitung ya usia 0 sampai 10 itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, ya. Jadi Pak Joko sudah mau masuk hari ke-6. Sudah di hari ke-6. Sudah di hari ke-6 mau masuk ke hari ke-7. Ya, jadi singkat, sangat singkat waktunya memang. Nah, itulah yang mungkin yang ada dalam batin. Selama masih ada waktu, aku mau kerjakan segala sesuatu. Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang pasti harus punya penguasaan diri, punya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya. Memang 70 tahun, selebihnya masa kesukaran. Tetapi kita semua juga tidak tahu, ya itu mengacu kepada usia dan waktu yang Tuhan kasih buat kita semua, karena kita semua juga tidak tahu waktunya Tuhan buat kita pribadi. Ya. Buah Roh Kudus. Tentunya dalam hidup ini kita bukan hanya diminta, diharapkan, tetapi memang kita dituntut untuk apa? Untuk bisa memberi buah yang baik. Sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita memang dituntut untuk kita bisa berbuah-buah. Nah, buah-buah yang harus kita miliki nggak cuma hanya kasih. Kita mungkin suka memberi, suka apalah ya. Kita mungkin jadi orang sukacita, kita yang masih sejahtera. Tetapi penguasaan diri, bagian yang terakhir itu tidak boleh ditinggalkan. Penguasaan diri dari buah Roh Kudus itu harus dimiliki, karena ketika lepas kendali, ketika kita tidak terkontrol, itu juga bisa membahayakan diri kita sendiri. Itulah sebabnya memang harus ya memiliki penguasaan bagian dari buah Roh Kudus supaya kita bisa memberikan buah-buah yang baik kepada sesama kita, baik kepada pasangan, kepada anak, menantu, cucu, kepada lain. Kita harus bisa memberikan buah, terutama adalah pengendalian diri, yang terakhir penguasaan diri. Nah, ada beberapa ayat, ada 2 ayat lagi yang ingin kami sampaikan. Ayat yang pertama adalah Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa tubuh dosa itu selalu menguasai, ya, selalu berusaha untuk menundukkan kita mengikuti kemauan tubuh dosa. Tidak mungkin kita bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tidak mungkin kita bisa melawan tubuh dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak mungkin. Itulah sebabnya kita butuh apa yang namanya karya Roh Kudus, yang mana tadi ayat 8 ayat pasal 8 ayat 15. Roh itu akan menolong kita supaya kita ini selalu berseru, supaya kita selalu berserah, supaya kita selalu meminta, dan kita memiliki satu keyakinan karena kita menyebut ya Bapa, ya Aba. Dan itu membuat kita memiliki sebuah kekuatan supranatural di mana Roh Kudus selalu bekerja dan membuat kita mampu menundukkan, mampu membuat apapun yang bisa menuruti hawa nafsu, dan itu bisa dikendalikan, itu bisa ditundukkan, bahkan itu bisa dikalahkan oleh karena apa? Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan kita selalu berkata, ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan, Engkau yang sanggup menolong saya, sehingga saya bisa dan mampu tetap bisa mengendalikan diri dan mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam
kehidupan hari-hari ini. Dan kemudian ayat yang selanjutnya 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Bapak Ibu, ayat ini yang juga terus memotivasi saya secara pribadi saat suami melaksanakan tugas dan tanggung jawab di luar rumah, yang tentunya hari-hari ini sangat-sangat harus berhati-hati banget. Ayat ini memberikan kekuatan secara pribadi buat saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan. Ya, roh ketakutan. Bukankah hari-hari ini ya siapapun ya ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Termasuk kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan sekalipun ya, kadang-kala muncul ketakutan itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kondisi keadaan hari-hari ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu, saya rasakan begitu bangun tidur pasti kita akan mengalami rasa takut. Nah, bersyukurnya hari-hari ini Tuhan bawa kami berdua itu terus meningkatkan keintiman hubungan kita baik pasangan maupun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kami semakin hari semakin merasakan ya kalau muncul tiba-tiba ketakutan itu, firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Ya, karena di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi memberikan roh yang membangkitkan apa kekuatan buat kita untuk apa? Menghadapi kenyataan hari-hari ini yang harus kita hadapi. Bapak Ibu, kalau saya melihat dalam penggembalaan saat ibadah Bapak Ibu, kurang lebih 60-75 orang yang datang dari mulai diizinkan ibadah itu ada ya, karena separuh sendiri yang hadir Bapak Ibu. Jadi kalau sampai hari ini kami ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan, itu satu anugerah Tuhan yang betul-betul dilimpahkan buat kami. Ya, oleh sebab itu saya selalu sampaikan kepada jemaat, hari-hari ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita ini menyembah, berhubungan intim dengan Tuhan, supaya Tuhan itu betul-betul mengcover kita, melindungi, menjagai, memproteksi, bahkan memberikan anugerah demi anugerahnya buat kita semua. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kita ini, kita berkata bahwa hidup kita bukan dipengaruhi oleh keadaan, tetapi hidup kita dipengaruhi oleh apa kata firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan Tuhan memberikan kekuatan yang apa? Yang membangkitkan. Ya, memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Yes. Ya. Diberikan kekuatan, diberikan kasih yang melimpah. Bapak Ibu, hari-hari ini kami tidak tahu dibawa oleh Tuhan itu untuk memberkati ada janda. Misalnya yang beberapa bulan yang lalu ada yang dipanggil Tuhan. Kami tidak sempat hadir. Ya, karena kondisi keadaan. Kami datang, kami memberkati. Ya, tanpa disadari mereka berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menghadirkan hamba-Mu. Ya, itu di luar penggembalaan kami. Jadi kami sendiri merasa apa ya, Tuhan luar biasa ya. Jadi kami bisa memberikan sebisa kami berikan, semampu kami berikan dengan kasih. Sebisa mungkin kami perhatikan orang-orang yang terdekat dengan kami, yang hari-hari ini apalagi yang kena corona, Bapak Ibu, yang betul-betul kena musibah ini, kami support lewat video call, kami doakan setiap hari, kami perhatikan, kami kirim makanan kalau pagi, ya kami bawa makanan buat mereka, perhatian ya. Jadi kasih dan tentunya ketertiban. Hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup tertib. Kalau yang sudah terbiasa hidup bersih, hidup rapi, hidup teratur, disiplin, itu sudah enjoy Bapak Ibu. Tapi kalau memang itu belum, ya proses yang harus dijalani hari-hari ini. Nah, itulah sebabnya mari Bapak Ibu sharing kali malam hari ini biar ini menjadi
berkat bagi kita semua. Ya, baik, sebelum saya serahkan, jadi Bapak Ibu, saya simpulkan bahwa memang penting di masa pandemi seperti ini penguasaan diri dalam segala hal. Itu harus terus dibangun di dalam kehidupan kita, sebab kalau tidak demikian akan membahayakan kita. Kemarin anak saya yang kecil mengatakan, Pak, aku mau berlibur ke Bali. Ya, waduh, saya sudah berpikiran, waduh kok ke Bali. Aduh. Saya hanya bisa berdoa terlebih dahulu, Tuhan gagalkan, Tuhan. Jangan sampai Tuhan, jangan. Kenapa? Ya karena kondisi seperti ini. Jadi akhirnya ya saya bersyukur tidak jadi untuk berangkat ke Bali. Tetapi ini minggu depan sudah hari-hari libur. Dan kalau kita tidak mengendalikan diri juga akan membahayakan kita. Seringkali kita ingin menuruti kata tubuh kita, kata keinginan diri kita, tapi kalau kita nggak bisa menguasai diri, mengendalikan diri, itu akan sangat berbahaya. Silakan masing-masing kita bisa berlibur, kita bisa menikmati kebersamaan, tetapi pesan yang kami boleh sampaikan tetap menjaga diri dengan baik-baik. Saya yakin kita sudah bisa melakukannya, maka kita akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saya kira ini yang bisa kami bagikan. Saya kembalikan kepada Host atau Pak Freddy. Baik. Terima kasih Pak Joko dan Ibu. Sharing yang luar biasa. Ya, bagaimana pengendalian diri di dalam masa pandemi ini. Memang menurut saya sangat-sangat luar biasa, diingatkan kita semuanya, memberkati sekali. Karena kalau di masa-masa biasa, normal biasa, mungkin juga tanpa pengendalian diri yang berlebihan atau dijaga benar-benar mungkin tidak masalah ya, betul sekali. Jadi diingatkan oleh Pak Joko tadi pengendalian diri terutama untuk kepentingan banyak orang gitu Pak Joko ya, terutama lingkup kita yang terdekat. Kemudian didasari gimana tubuh kita itu tubuh maut ya, di rumah 7 Pak Joko katakan tadi, sehingga harus dikendalikan. Kalau enggak potensinya potensi bablas gitu Pak Joko ya. Ya, betul. Nah, yang kedua memang di Galatia 5 Pak Joko sampaikan kita diingatkan untuk ada penguasaan diri yang lebih lagi, khususnya di masa pandemi. Saya kira luar biasa Pak Joko, kita diingatkan rame-rame meskipun hanya 15 orang, tapi saya yakin dari 15 orang masing-masing juga mampu menguasai diri di masa pandemi, pengendalian dirinya makin kuat. Betul, saya pikir juga apa yang disampaikan Bu Joko tadi, saya sendiri kalau di luar mesti di WA sama istri, maskernya jangan melorot, cuci tangan belum ya, seperti itu ya. Namanya yang orang laki juga cari uwi kan gitu Pak ya. Jadi kelupaan harus diingatkan istri sebagai penolong. Baik, terima kasih Pak Joko, Bu, atas firman-Nya, atas kita sudah diingatkan. Teman-teman, kita mau lanjut dengan doa syafaat ya. Untuk yang pertama disampaikan doa syafaat akan dibawakan oleh Pak Rudi dan Bu Yuliati. Terima kasih. Mari waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan tentang kehidupan kami, untuk kami bisa mengendalikan Tuhan emosi kami, pengendalian diri kami, teristimewa dengan pasangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk tim Tuhan MOU Tuhan dan para alumni MOU Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan buat kami semua Tuhan. Teristimewa di saat-saat perubahan cuaca ini Tuhan. Kami kau cover, kau bungkus tutup Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami mengalami kekuatan, kami mengalami kesehatan Tuhan yang prima Tuhan. Kau jauhkan dari virus-virus corona apapun juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini yang mengalami tidak enak badan Tuhan, Engkau menjamah Tuhan, menyembuhkannya Tuhan dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh sehat dan kuat kembali. Dan kami terus bisa sehati Tuhan, para tim MOU Tuhan dan para alumni Tuhan.
boleh memiliki kesatuan hati Tuhan, boleh Tuhan sejalan, seiring, selangkah, setujuan Tuhan, menuju tujuan ilahi Tuhan yang sudah Kau tetapkan Tuhan, untuk boleh melahirkan generasi yang mulia yang takut akan Tuhan, dan juga Tuhan menjadi generasi yang perkasa di bumi dan di surga Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memberkati usaha dan pekerjaan seluruh Tuhan para alumni MOU ini Tuhan. Dengan apa yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan lewat keluarga demi keluarga Tuhan. Dan Engkau memberkati Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan terjadi terobosan Tuhan di dalam keuangan setiap para alumni MOU ini Tuhan. Kami berseru padamu Tuhan. Engkau membukakan jalan, mencarikan jalan. Engkau mencukupkan, Engkau memelihara kehidupan kami semua. Sehingga kami tidak pernah kekurangan dan kami tidak meminta-minta. Bahkan kami boleh memberikan pinjaman, tetapi kami tidak meminta pinjaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua dengan hidup yang berkelimpahan dan takut akan Tuhan. Dan kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita surga mengalir. Dan buah-buah roh kami tetap ada, manis Tuhan. Berbuah manis Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan doa-doa kami ini hanya di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, haleluya, amin. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Bapa, bahwa kami sungguh sangat memerlukan pertolongan-Mu, memerlukan jamahan-Mu, memerlukan kekuatan yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Di situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan, kami berserah, kami bergantung, kami sandarkan diri kami. Secara khusus kami membawa pemerintah kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, dan segenap lapisan masyarakat, baik di pusat maupun di daerah. Mari Tuhan, biarkan kami bersatu padu, biarkan kami bergandengan tangan, bersama dengan pemerintah, program-program pemerintah, yaitu mengentaskan Indonesia, masyarakat Indonesia dari pandemi COVID ini, dan juga mengentaskan perekonomian Indonesia ini. Dalam nama Yesus, kami minta campur tangan-Mu Tuhan, karena Engkau, hanya Engkau saja Tuhan yang sanggup memulihkan Indonesia ini Tuhan. Mari jamah segenap rakyat Indonesia, tidak ada yang memberontak, tidak ada yang melakukan hal-hal yang lain, anarkis ataupun yang makar, tapi biarlah kami semua, seluruh elemen ini boleh bekerja sama, bersatu, bergandengan satu dengan yang lain untuk membawa pemulihan bagi Indonesia ini. Kami berdoa untuk para tim medis, para dokter, dan yang bergerak di bidang medis dan obat-obatan. Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, karena mereka yang bergerak di garda depan. Terima kasih secara khusus Tuhan, kami bawa program vaksinasi ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sungguh yang luar biasa, hikmat yang luar biasa Tuhan beri pada Bapak Presiden kami, yang begitu memperhatikan seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan gratis vaksinasi COVID-19 ini. Kami berdoa kiranya program ini boleh berjalan dengan baik, kiranya program ini boleh diimplementasikan dengan baik, tidak ada penyimpangan apapun, karena semuanya untuk kesejahteraan, untuk kesehatan seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan kerinduan kami naikkan di hadapan-Mu, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami terus bawa untuk masa-masa pandemi ini Tuhan, supaya Engkau yang mengerjakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah umat-Mu, supaya Tuhan kami melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang akan memampukan setiap orang Tuhan yang ada di bangsa kami ini, untuk mereka bisa bangkit dari keadaan yang terpuruk secara khusus Tuhan, dalam keadaan di bidang perekonomian Tuhan, di dalam pekerjaan. Kami minta supaya Engkau memberikan kepada setiap orang kemampuan untuk bangkit dari keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Untuk setiap orang tidak mudah untuk menyerah, tapi Engkau akan memberikan kemampuan, memberikan hikmat, memberikan pengertian, sehingga setiap orang
boleh bangkit dari keadaannya, supaya setiap orang boleh memiliki ide-ide yang baru untuk melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang tidak biasa dilakukan. Kami minta Tuhan supaya apa yang dilakukan oleh setiap orang itu boleh membawa hasil yang baik untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, kebutuhan hidup keluarga mereka. Dan biar campur tangan Tuhan di dalam pemulihan ekonomi terus terjadi atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang akan melindungi, Engkau yang akan mengangkat, memberkati bangsa kami, supaya tidak mengalami resesi, tidak mengalami Tuhan keterpurukan. Dan kami minta Tuhan supaya Engkau memberkati, supaya setiap bidang usaha, para pengusaha, orang-orang yang bekerja, semuanya Tuhan boleh melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita, melakukan dengan satu ketekunan yang akan membawa hasil yang nyata, yang akan membawa hasil yang terbaik, sehingga Tuhan semua hidup mereka boleh dicukupi oleh Tuhan, dan bahkan bangsa ini akan bangkit bersama-sama. Bangsa kami ini Tuhan akan pulih bersama-sama, karena setiap orang boleh menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Engkau. Setiap orang boleh melakukan pekerjaan mereka dengan tekun. Setiap orang boleh melakukan pekerjaannya dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga dapat melakukan hal-hal yang baru, melakukan terobosan-terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami minta Engkau memberkati Tuhan, supaya terus di masa pandemi ini akan nyata Tuhan, bagaimana Engkau memberkati orang-orang yang berharap kepada Engkau, bagaimana Engkau memberkati orang-orang yang bergantung kepada Engkau. Kami minta Tuhan, biar ada kesejahteraan yang Kau limpahkan Tuhan atas bangsa kami ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua campur tangan Tuhan di dalam perekonomian bangsa ini. Tuhan akan terus mengalami pemulihan, mengalami kemajuan, bahkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mampu Tuhan untuk mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan rakyat di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami berdoa saat ini juga, kami berdoa minta Tuhan kasih karunia-Mu turun atas gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus supaya kasih karunia dari Tuhan terus dilimpahkan atas gereja Tuhan, atas orang-orang percaya, untuk mereka menjadi terang di tengah-tengah situasi yang sulit ini, untuk mereka boleh Tuhan mengalami pembedaan Tuhan dari Engkau sendiri, di mana Tuhan setiap orang yang percaya kepada Engkau boleh Tuhan percaya, boleh bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Maka kami berdoa memberkati buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala-gembala sidang Tuhan. Kami minta biar Engkau memberikan anugerah, Engkau memberikan kasih karunia yang lebih lagi, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk menggembalakan jemaat yang dipercayakan kepada mereka, supaya Tuhan dengan kasih, dengan kekuatan, dengan kemampuan yang dari Tuhan, mereka boleh melayani, mereka boleh memberikan naungan, mereka boleh menjadi gembala yang baik, menjadi gembala yang menuntun umatnya untuk tetap percaya kepada Engkau. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada di Indonesia ini Tuhan, supaya tangan perlindungan Tuhan semakin nyata, dan Engkau yang akan membangkitkan dari gereja-gereja Tuhan ini, akan bangkit umat-umat Tuhan yang percaya, umat Tuhan yang semakin kuat karena bergantung penuh kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan. Juga kami minta supaya gereja-gereja yang sudah menjalankan ibadahnya, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap memberikan perlindungan, supaya Tuhan melalui ibadah-ibadah yang ada, semua jemaat boleh bersukacita, semua jemaat boleh diberkati. Kami minta di dalam nama Yesus diluputkan dari semua bahaya, dari semua sakit penyakit, diluputkan dari COVID-19 ini Tuhan, supaya semua jemaat Tuhan boleh tetap terpelihara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Juga Engkau akan terus menyatakan terang kasih-Mu semakin nyata Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa.